Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Aziza dari kelas manajemen 1A1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak pandemi COVID-19 dan bentuk implementasi nilai-nilai spiritual. Sejarah COVID-19. Wabah COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53 juta orang yang terpapar virus COVID-19. Virus tersebut diduga menyebar karena percikan yang dihasilkan selama batuk dan bersin, sehingga gejala yang dirasakan ketika terpapar COVID-19 yaitu demam, batuk-batuk, dan sesak nafas. Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia, sehingga Presiden Jokowi memberlakukan PPKM level 1-3 sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Dampak adanya COVID-19. Dampak yang ditimbulkan ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia yaitu: yang pertama, sekolah dan universitas ditutup sementara sehingga diberlakukannya pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang kedua, para pekerja kantoran harus melakukan sistem kerja WFH, work from home. Yang ketiga, para karyawan banyak yang di-PHK karena produksi mengalami penurunan yang mengakibatkan banyaknya tingkat pengangguran. Yang keempat, warung kecil dan pedagang kaki lima diberikan kebijakan pengurangan jam buka untuk dagang. Yang kelima, kesehatan psikologis terganggu seperti stres, frustasi, ketakutan, dan kebingungan. Bentuk nilai-nilai spiritual. Untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang menyerang psikis dibutuhkan adanya suatu pegangan nilai yang dapat dijadikan keyakinan secara batiniah. Karena dengan mengamalkan nilai-nilai spiritual, jiwa seseorang akan memiliki ketenangan dan berdampak positif juga terhadap imunitas tubuh di saat pandemi COVID-19. Bentuk nilai-nilai spiritual yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti sholat 5 waktu, berzikir, berdoa, mengaji, dan bersedekah. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu dengan cara saling peduli dan tolong-menolong, saling menjalin silaturahmi meskipun secara online dengan video call. Yang ketiga, yaitu pemaknaan diri sendiri dengan individunya, seperti menjaga kesehatan diri dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan juga tidak lupa makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan berolahraga. Jadi, kesimpulannya, dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini banyak dampak yang berpengaruh pada kita semua, sehingga kita harus bisa menanggulanginya dimulai dari diri kita sendiri. Setiap musibah pasti ada pembelajaran yang kita dapat, maka dari itu kita tidak boleh larut dalam kesedihan akan musibah yang menimpa kita semua.
Kita harus melakukan inovasi dan menunjukkan kreativitas kita untuk membuat diri kita maju menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.